Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,20% ke angka 6.998. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 22,8 per saham dan beberapa saham di sektor poultry untuk kita pantau pergerakannya. Karena hari ini sektor poultry naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ERA. ERA hari ini ditutup turun hampir 1% ke harga 500. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini ERA trennya masih bergerak sideways. Dan harga 500 merupakan support psikologis masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan secara tren jangka menengah memang ERA saat ini trennya masih bergerak downtrend. Tapi menarik untuk dilihat, karena setiap kali menyentuh harga 500, ERA masih bisa bertahan, sempat rebound berusaha break garis EMA 50, memang gagal break dan turun kembali menuju support di harga 500. Dan saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 520. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan hari ini kalau berita bahwa ERA akan tebar dividen sebesar 22,8 per saham. Dan untuk tanggal pembagiannya belum disebutkan di artikel ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini tidak ada distribusi maupun akumulasi, sedangkan asing masih distribusi saham ini. Dari data yang kita dapat, saya lihat ERA masih bisa dipantau pergerakannya, walaupun hari ini bergerak turun. Karena sampai saat ini support psikologis di harga 500 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba entry di sekitar harga 500 apabila support ini masih bisa bertahan, dengan target jangka pendek di garis EMA 50 atau hold saja selama support ini tidak terlewati. Selama support ini tidak terlewati, ERA akan terus bergerak sideways sehingga ada potensi untuk mencoba reversal trend dan break garis EMA 50. Tapi tetap harus waspada karena secara trend saat ini belum bagus. Apabila ternyata support di harga 500 terlewati, ERA masih berpotensi untuk lanjut downtrendnya dan turun menuju support berikutnya di harga 480. Jadi tetap teman-teman apabila entry di harga 500 harus hati-hati. Dan sekarang saya akan coba analisa saham JPFA. JPFA hari ini bisa kita lihat naik 3% lebih ke harga 1.505. Dan kenaikan ini memang terlihat berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan hari ini juga naik di atas resisten di 1.500. Sebelumnya bisa kita lihat di atas garis EMA 50, atasnya itu langsung di 1.500. JPFA sebelumnya mencoba untuk break kedua garis ini, gagal break dan mulai bergerak turun. Dan sekarang bedanya harga 1.500 dengan garis EMA 50 lumayan jauh jaraknya. Jadi walaupun ternyata gagal naik di atas harga 1.500, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di 1.465, menurut saya JPFA masih bisa di hold dan secara tren akan mulai membaik. Dan bisa kita lihat pergerakan JPFA sebelumnya bergerak downtrend, menyentuh harga 1.370 mulai sideways, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal break, turun kembali ke support, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi ini bisa kita jadikan contoh kasus untuk saham ERA tadi. Apabila ERA pergerakannya seperti JPFA, turun dalam, bertahan di support, ada potensi untuk mencoba reversal trend juga. Dan garis MACD pun bisa kita lihat untuk JPFA masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing hari ini juga masih masuk akumulasi. 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai masuk akumulasi saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA masih ada potensi untuk break harga 1.500 dan lanjut naik menuju garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 1.570. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.400 sampai harga 1.370, JPFA masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi apabila ternyata gagal naik di atas harga 1.500, hold saja selama harga di 1.465 atau garis EMA 50 tidak terlewati.
Berikutnya bisa kita lihat main hari ini juga naik 2% lebih ke 640. Dan main berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 630. Dan bisa kita lihat pergerakan main juga hampir mirip dengan JPFA. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, menyentuh harga 600, berhasil bertahan, mencoba rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata gagal break, turun kembali ke support 600, masih bisa rebound dan saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi memang candle hari ini menurut saya masih kurang bagus karena punya shadow lumayan panjang. Tapi bisa kita lihat ini membentuk pola double bottom. Apabila ini terkonfirmasi, maka main berpotensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 150 yang saat ini di harga 665. Tapi bisa kita lihat saat ini ada resisten minor di sekitar harga 650 yang harus ditembus main terlebih dahulu. Dan untuk garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk main bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi main juga sama, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau mau swing trade bisa take profit dulu apabila ternyata main gagal naik melewati harga 650 sampai 665 atau di garis EMA 150-nya. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum berhasil beli di harga bawah, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan CPIN bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke 5.650. CPIN pergerakannya juga hampir mirip, sebelumnya bergerak downtrend, setelah menyentuh harga 5.000 mulai sideways, mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break, turun kembali ke support 5.000 berhasil bertahan dan saat ini berhasil break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju garis EMA 150. Ini memang belum terkonfirmasi break, tapi apabila berhasil break garis EMA 150 ini maka CPIN untuk tren jangka menengah akan mulai bergerak tren dengan target berikutnya di 5.800 dan 6.000. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi sedangkan asing melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham CPIN. Dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham CPIN, saya tidak menyarankan untuk mengejar CPIN di harga sekarang. Apalagi ternyata besok masih melanjutkan kenaikan. Karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi yang terlalu besar dan asing sudah mulai keluar. Dan CPIN dalam 4 hari terakhir sudah naik lumayan tinggi. Dari harga 5.000 ke 5.600-an. Jadi paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu. Apabila ternyata gagal break dari garis EMA 150, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 5.300 sampai garis EMA 50 di 5.250 untuk entry-nya. Itu akan lebih aman daripada paksain untuk mengejar di harga atas dan ternyata gagal break dari garis EMA 150, teman-teman akan loss lumayan dalam. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya CPIN masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Atau mau swing trade bisa take profit apabila ternyata gagal break di harga 5.800 sampai garis EMA 150 ini. Satu sama, tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.